Kak, gue takut kak, di belakang. Hah? Jangan gitu. Enggak beneran, di belakang. Di belakang siapa? Sumpah di belakang. Sumpah. Ih, takut. Mami aku bilang di sebelah aku gini, emang gimana sih nak rasanya? Nggak tahu mam, rasanya tuh geli banget. Ketawa-tawa, bener-bener ketawa, gak jelas. Gila banget itu pengalaman seumur hidup aku yang nggak akan aku lupakan sih. Kok bisa ketempelan 2 tahun tuh nggak nyadar gimana, dan entah siapa yang ngirim gitu loh, atau memang ketempelan sendiri atau memang ada yang ngirim gitu. Nggak taunya ya ada perempuan dari ujung kaki gue gitu masuk ke muka gue gini, zut gitu. Gue nggak tahu itu apaan, siapa, karena mukanya juga nggak jelas. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya jadi guys, malam ini gue kedatangan legend-legend yang kayaknya kalau gue nggak usah sebut, kalian juga udah langsung kenal. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Kak Sarah, Bang Dodot. Halo. Makasih nih udah mau main ke RJ5 ya. Ini ngomong-ngomong kok bajunya samaan nih? Iya. Iya dong. Kita mau ngomongin horor kan? Makanya bajunya samaan. Iya. Ini lagi sibuk apa berdua? Mungkin dari Bang Dodot dulu. Lagi sibuk promo film kita nih yang lagi kita pakai bajunya. Iya. Itu kalau nggak salah dulu udah pernah ada film ini kan? Iya, Udah. sudah ada. Tahun 82. Dan ini dulu film legend juga. Boleh Banget. diceritain sedikit sinopsisnya itu seperti apa? Jadi Bayi Ajaib ini emang kita ngambil remake dari film zaman dulu itu ya, tahun 82 itu. Terus kita bawa ke sekarang. Tapi kan biasanya kalau remake itu kan biasanya maju ke present time kayak sekarang kan. Tapi kalau ini Bayi Ajaib ini kita bikin lebih mundur lagi tahunnya. Jadi itu tahun 19 awal gitu ceritanya. Nah di cerita itu ada 2 orang itu yang dia tuh pengen memperebutkan posisi lurah lah gitu. Tapi dengan menghalalkan segala cara. Dia sampai bersekutu dengan setan lah ya. Ya, sampai dia tuh pengen banget dapat power, pengen banget dapat kekayaan, terus kejayaan, tenar segala macam kayak gitu-gitulah. Tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang membelot. Iya. Gitu. Apa sih bedanya sama film-film horor lainnya kalau menurut Kak Sarah? Bayi Ajaib ini. Kalau Dari judulnya udah unik nih. Bayi Ajaib gitu. Seajaib apa gitu. Jadi kenapa dibilang ajaib? Karena mungkin buat udah pernah nonton film Bayi Ajaib yang originalnya ya. Kenapa disebut ajaib? Jadi ini bayi tapi kepalanya orang tua. Itu dia. Kenapa disebut bayi ajaib? Dan untuk ceritanya nanti aja ditonton. Oke, menarik. Tayang kapan? 19 Januari 2023. 19 Januari tuh guys. Very near. Sebelum kita masuk ke cerita horor masing-masing nih, ternyata teman-teman kita ini di sini punya pengalaman horor yang wah, gila sih kayaknya. Jadi ngomong-ngomong soal bayi nih Bang ya, dulu itu gue zaman bayi punya pengalaman horor. Jadi waktu itu baru pindahan rumah, gue diceritain orang tua ya, pindahan rumah gitu. Nah pas malam-malam kan namanya bayi pasti nangis dong, oe gitu. Nah pas lagi nangis itu akhirnya gue tertidur. Nah pas besok paginya orang tua gue tuh bingung gitu. Loh mana nih kan gue dipanggilnya Adi di rumah ya, si Adi nggak ada di kasur gitu kan. Ternyata gue ditemuin di dalam kamar mandi, lagi tidur di posisi kamar mandi. Wah, bayi ajaib dia. Siapa yang mindahin?
nggak tahu, nggak ketahuan sampai hari ini. Yang mindahin tuh siapa gitu loh. Karena tahu-tahu udah ada di posisi situ gitu. Jalan sendiri kali ya kamu? Kebelet pipis kali, bukan Bisa ya? jadi sih. Oh, Sakit perut kali ya. Tapi kalau ngomongin, lu panggil Adi kan? Di rumah, tapi Iya, di kalau rumah. di teman-teman Fajar. Iya, kalau ya nama bayi ajaib pun juga Didi namanya. Hadi. Dipanggilnya Panggilannya Didi. Mirip-mirip berarti ya. Mirip-mirip. Jangan-jangan kalian? Nah, itu dia guys tadi cerita-cerita horor yang berkaitan dengan bayi. Jadi, gua rasa langsung aja nih kita mulai cerita pada kali ini. Berikut adalah ceritanya. Ya, Bang Dodot boleh diceritain kisah horornya kayak gimana? Oke, jadi tuh waktu itu gue kan awalnya tuh ngekos gitu lah ya, karena waktu belum di rumah tuh gue ngekos sama teman-teman gue segala macam gitu kan. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk kita ngontrak aja yuk bareng-bareng gitu. Gue ngontrak, gue cari rumah, ketemu lah rumah nih di Antasari. Sampai akhirnya kita masih proses pindah-pindahin barang lah, jadi belum ada yang tinggal di situ, masih kosong. Jadi waktu gue ngontrak tuh nggak ada furnish sama sekali, jadi masih kosong. Kamar kosong, nggak ada tempat tidur, nggak ada segala macam gitu kan. Sampai akhirnya, yaudah deh gue nyicil masukin barang ya, gue masukin sofa bed. Jadi kita udah masang AC, terus gue masukin sofa bed, terus sama di luar tuh ya kurang lebih tuh baru ada sofa sama itu doang lah kayaknya, belum ada sama sekali yang barang-barang berat kayak lemari atau segala macam belum ada lah. Terus gue ngomong ke teman gue, kayak gue mau nyoba tidur di sini deh sehari nih gitu. Gue mau nyobain dulu nuansa rumahnya tuh kayak gimana gitu kan, excited ya rumah, ngontrak bareng-bareng sama temen gitu kan. Ya udah deh gue cabut pulang duluan ya, mesti dia cabut ke kosan, balik ke kosan lagi. Jadi di rumah itu cuma ada gue doang. Kondisi rumahnya itu kosong, baru ada sofa bed gue, AC sama sofa di luar tapi. Terus ada 4 kamar, kamar yang lain tuh kosong. Di lantai 2 juga ada kamar tapi kosong semua gitu. Sampai akhirnya ya udah gue tidur di situ. Gue tidurnya itu ngadep ke jendela. Jadi posisi gue bisa ngeliat jendela di situ. Nah, itu juga cuman ada kayak apa ya, selimut kecil tipis gitu lah, bukan selimut beneran. Jadi selimut seadanya aja gitu. Sudah gue tidur, nggak taunya gue kebangun. Karena ada suara kayak orang gedor-gedor pintu gue. Dok, 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 dok. Gue kayak ngeliat gitu kan. Oh, nggak ada apa-apaan. Terus gue ngeliat ke kaca kan, sendirian nih. Ngeliat ke kaca gitu, terus kayak nggak ada apa-apaan. Udah gue tidur lagi nih. Gue tidur lagi, nggak tahu suara makin kenceng. Buak, buak, buak. Di luar, di atas gue ada suara orang loncat-loncat, ada lari apa segala macam, kayak nginjek-nginjek gitu, kenceng banget. Ada suara besi digetok-getok ke tembok segala macam. Jadi kayak buak, dak, kenceng banget gitu lah. Terus gue kebangun nih. Nah kondisinya gue gitu lagi ada kayak batuk lah di kepala gue. Apa gue halusinasi ya? Karena gue lagi batuk gitu kan. Karena kan kalau lu batuk parah gitu kan lu pasti suka kebangun malam-malam gitu kan. Buat batuk. Iya buat batuk. Terus akhirnya gue coba untuk apa ya? Coba untuk kayak positif aja nih. Enggak nih gue halusinasi nih gitu. Terus akhirnya pas gue melek lagi suaranya hilang. Beneran hening. Pluk. Terus itu jadi menguatkan gue kalau gue halusinasi dong. Ya kan kayak aduh nih ngaco nih gue nih gitu. Terus gue ngetes nih kayak udah gue tidur lagi aja deh. Gue tidur, gue tutup matanya. Pas gue nutup mata, dek langsung kenceng lagi. Jadi gue sadar kalau gue tuh, wah ini beneran ya gitu. Aduh gue gimana nih gitu kan. Yaudah tapi akhirnya gue, karena gue sendiri dan gue gak bisa ngapa-ngapain juga ya. Gue cuma bisa diem doang, dengerin aja semuanya gitu. Tapi sambil merem gitu. Oh, chaos banget gitu suaranya. Terus habis itu hilang sendiri. Karena gue ketiduran kayaknya habis itu. Dah, habis itu selang berapa lama kemudian nggak ada kasus horor sama sekali nih. Gue udah pindahan segala macam, teman-teman gue udah pindah ke situ juga segala macam, udah aman, tentram, damai. Nggak taunya, gue itu nggak pernah ketiban sama sekali. Maksudnya kayak ketindihan atau ketibanan atau rep-repan gitu, gue nggak pernah seumur hidup gue. Sampai ada satu momen, gue tidur, terus gue tidur gue kebangun kayak dek gitu, tapi gue nggak bisa gerak badan gue. Nggak taunya ya ada perempuan dari ujung kaki gue gitu masuk ke muka gue gini, zut gitu. Gue nggak tahu itu apaan, siapa, karena mukanya juga nggak jelas. Terus gue langsung tutup mata dong, kaget, ya kan kayak. Gue nikmatin aja, terus gue buka pelan-pelan. Pas gue buka pelan-pelan, gue udah bisa gerakin badan kaki segala macam. Tidur sendiri? Tidur sendiri.
Ini sebelum gue nikah, zaman gue lajang dulu lah ya. Terus ada satu momen anjing gue itu anjing besar. Dia itu bukan tipikal yang lincah bisa naik ke atas meja atau ke atas, maksudnya kayak ke tempat-tempat lebih tinggi daripada badan dia tuh dia bukan tipikal anjing seperti itu gitu ya. Terus gue lagi tidur malam-malam nih. Tiba-tiba anjing gue gonggong-gonggong persis di jendela kamar gue ini nih. Di luar jendela itu kayak halaman kosong aja, nggak ada apa-apaan gitu. Maksudnya kayak Kebun? Bukan kebun ya, udah bentuknya sih bentuknya tuh udah apa ya, udah kayak di ubin, udah kayak bentuk ubin gitu lah, tapi di luar gitu. Nah, di sampingnya ya ada tembok, di samping itu ada tembok. Jadi ini kaca kamar gue sebelah sini. Ini jalanan, ada kayak lorong gitu. Terus ini ada tembok gitu, buat ke rumah orang gitu. Tapi tembok itu rada miring, plus ada kayak tanggul gitu lah, kecil gitu. Nggak taunya gue buka jendela, anjing gue di atas sana. Anjing gue di atas tanggul yang bisa orang naikin itu. Tapi posisinya itu setinggi gue. Anjing gue buat naikin mejanya nggak pernah ada gitu, nggak pernah bisa. Tapi dia naik ke atas itu gitu. Terus gue bingung dong. Terus dia gonggong-gonggong kayak minta tolong gitu kayak. Tapi ke kaca gue. Terus kayak, hah? Akhirnya gue keluar, gue turunin. Terus udah kejadian itu nggak pernah terulang lagi. Sampai akhirnya gue lagi syuting di Makassar kalau nggak salah. Temen gue yang tinggal sama gue itu, dia ngelaporan kalau Pak Pace nih anjing gue ini ada di atas tembok rumah orang. Yang kalau tahu kan kalau tembok pembatas rumah orang itu ada biasanya beling-beling gitu kan supaya orang nggak bisa manjat ke sana. Anjing gue lagi berdiri di atas itu. Di tembok rumah yang 3 meter gitu tingginya. Anjing lu Spider-Man? Makanya gue juga bingung. Terus kasih lihat gitu di videoin. Terus gue lagi di Makassar, gue nggak bisa ngapa-ngapain kan. Terus ya udah. Tapi yang paling seremnya lagi adalah ini kasus temen gue ya, tinggal di rumah gue juga. Jadi kamar seberang-seberangan gitu sama gue. Lu tinggal tahun berapa saat itu? Tahun berapa? Gue tinggal dari 2012 sampai 2018. Kiri kanannya rumah atau? Kiri kanan rumah nempel. Rumah nempel. Jadi teman gue baru pulang kerja. Terus dia capek, dia duduk. Biasanya dia kalau pulang kerja, dia ngambil minum, dia duduk dulu di depan TV di bawah. Kamarnya di atas. Terus habis itu dia duduk, ada Pace di sebelah dia gitu, anjing gue kan di dalam rumah ya. Ada Pace, terus nggak taunya Pace ini tuh kaget, terus habis itu dia nengok ke tangga, dia lari ke atas tangga. Nah, Pace ini nggak pernah naik ke atas, karena nggak boleh. Sampai akhirnya sama temen gue diteriakin, Pace! Gitu kan. Terus habis itu dia nengok ke temen gue gitu, terus dia nengok ke atas, terus dia kayak manusia yang di set up gitu loh. Sampai dia nengok ke atas lagi, terus dia nengok lagi ke temen gue. Terus dia ngeliatin temen gue tuh muka marah gitu, yang giginya sampai keluar gitu kayak gitu. Terus pas dia turun ke bawah, lampunya mati semua. Dak! Satu rumah lampunya mati. Dak! Dengan posisi pintu ada yang kegedor gitu. Terus habis itu temen gue keluar rumah karena dia takut bawa anjing gue. Terus itu udah nungguin temen gue satu lagi pulang. Pas temen gue satu lagi pulang, diceritain dong semuanya kan. Tadi Pace marah sama gue kayak mau makan gue segala macam kayak gitu-gitu. Akhirnya sama temen gue disetelin kayak bacaan Al-Quran gitu lah, disetelin gitu supaya tenang segala macam gitu. Temen gue nggak mau, jadi si temen gue yang tadi mau dimakan Pace itu, dia nggak mau dengerin suara Al-Quran ya. Dia masuk ke kamar gue, terus disuruh masuk, jadi disetelin suara Al-Quran itu dari kamar temen gue. Akhirnya dia masuk ke kamar gue, disetelinnya makin kenceng sama temen gue supaya dia kedengeran. Terus habis itu ya udah di situ aja nggak mau keluar. Jadi katanya Pace ini tuh ngelihat si Pace ini kabur ke atas itu bukan karena dia ngejar sesuatu, tapi karena dia takut sama si temen gua ini gitu. Makanya dia mau kabur ke atas gitu. Si Pace ini ada fotonya? Ada fotonya. Nanti boleh ditampilin, Bang? Boleh aja sih. Serem juga ya kalau tinggal di rumah yang ada kejadian-kejadian horornya ya. Iya. Nah, kalau dulu gue pernah ada, Bang. Jadi gue punya temen nih dekat rumah gue. Jadi dulu di depan rumahnya itu ada kasus pembunuhan. Satu keluarga itu dibantai lah. Nah, termasuk sama asisten rumah tangganya 2 orang. Nah, pas kejadian itu si temen gue ngelihat di rumahnya itu masih kayak ada bercak-bercak darahnya lah. Ya namanya kasus pembunuhan kan. Singkat cerita waktu berlalu rumahnya jadi kosong, nggak ada yang nempatin gitu. Jadi kayak mulai tumbuh tanaman-tanaman liar lah. Nah, pas jam 2 pagi, tiba-tiba dia dengar tuh ada suara kayak suara ngerintih gitu kan. Nah, akhirnya
karena mengganggu, temen gue kan ini orangnya berani ya. Dia ke depan tuh, bawa senter kan. Suara apaan sih, gue pengen tidur berisik banget gitu kan. Dia ke depan rumah itu, dilihat nggak ada apa-apa kan. Nggak ada apa-apa nih. Nah tapi di situ dia kesel. Lu kalau mau ganggu, kata dia, tunjukin aja wujud lo, jangan suara-suara gini, berisik. Tau nggak dia bilang gitu. Cuman masih ada suara-suaranya, dia balik lagi tuh. Nah nggak lama suaranya hening. Dia mulai tidur lagi, tiba-tiba ada suara kayak gitu lagi. Itu suara rintian yang kalau didengar kuping tuh gimana, malesin banget gitu, jam-jam 2 pagi gitu kan. Nah akhirnya dia ke depan mau marah-marah nih, ternyata bapaknya itu keluar juga. Suara apa sih gitu ya, ngomong gitu kan. Ternyata ada 2 orang nih yang denger nih gitu. Nah mereka cari tuh ke rumah yang bekas pembunuhan itu karena suaranya berasal dari sana gitu. Ngerinya kan ada apa-apa gitu kan, sementara kan mereka tetangganya. Ya pas dilihat nggak ada apa-apa bang gitu. Nah pas mereka nyamperin itu juga berhenti gitu. Itu emang kalau di rumah tuh gimana ya kan kita tinggal di situ ya. Tinggal di situ sih. Iya. Ada lagi bang pengalaman horor yang nggak bisa dilupain? Sebenarnya nggak tahu nih, ini nggak ditunjukin apapun setannya nggak ada, segala macam nggak ada sih. Cuman karena kejadian gue pertama kali rep-repan di rumah kamar gue itu, terus habis itu gue pernah rep-repan lagi di hotel. Gue lagi syuting di mana gitu, Jogja kalau nggak salah. Di hotel rada tua gitu lah. Terus gue rep-repan lagi di situ. Terus gue udah ekspektasi kalau akan ada yang datang lagi dong, ya kan? Tapi di posisi yang kedua ini gue tuh lebih kayak udah bisa aware lah. Karena yang sebelumnya gue kaget, gue nggak bisa gerakin badan, terus tiba-tiba dikagetin sama kayak gituan. Sekarang gue lebih aware gitu, kayak oke, gue nggak bisa gerak, gue harus lihat kemana segala macem. Jangan sampai gue dikagetin gitu loh. Gue lebih lebih bisa mikir lah gitu. Sampai akhirnya kayak ya udah gue tungguin tapi nggak ada apa-apaan sih akhirnya. Jadi tapi ya di alam bawah sadar gue tuh gue kayak nikmatin ini loh, kayak gue kayak main roller coaster loh gitu loh, kayak iya nggak sih, kayak gitu ya? seru ya, kok seru ya gitu loh. Itu sih. Boleh mungkin mau nyoba lagi? Enggak sih. Kalau dicari enggak ya, cuman kalau tiba-tiba ada bawa kasur ke kuburan itu enggak ya? Enggak dong. Enggak ada. Okay. Ekstrim. Thank you Bang Dodot. Selanjutnya ada Kak Sarah. Nah, cerita selanjutnya ini guys, katanya Kak Sarah itu pernah ketempelan selama 2 tahun. 2 hari aja tuh kayaknya udah males banget, apalagi ini 2 tahun. Boleh diceritain Kak Sarah, ceritanya tuh kayak gimana? Awalnya aku nggak nyadar sama sekali kalau aku tuh ketempelan. Itu berawal dari 2018 ternyata. Dan ketahuannya di tahun 2020. 2020 pertengahan itu aku lagi syuting video klip kan, video klipku. Nah, kita take-nya itu di satu apartemen. Satu apartemen itu memang agak gimana gitu ya, orangnya aku nggak tahu kenapa. Dan aku masih nggak ngerasa apa-apa, kayak biasa aja gitu. Ini latih bukan? Setelah latih, okay. Setelah latih. Jadi di single aku yang I Miss You dengerin ya semuanya. Buat yang kangen sama mantannya. Nah, oke. Lanjut. Setelah aku pulang dari apartemen, jadi kan apartemen ini khusus sehari aja nih kita sewanya. Setelah aku pulang dari apartemen, terus habis itu nggak tahu kenapa aku capek banget kan, tidurlah aku. Aku tidur itu rumah masih dalam bentuk aku sekamar sama adik. Nah, di malam itu aku tidur enak-enak aja gitu, kayak tiba-tiba kebangun gelisah, terus kayak melek, nggak bisa gerak, bener-bener kayak yang langsung itu napas aja nggak bisa, nggak, kayak susah gitu, berat gitu. Terus pas aku lihat ke apa ya, jadi kan tidur gini kan, terus aku tuh ngeliat gini, aku lihat perempuan bentuknya hitam gelap, aku sampai yang gitu, bener-bener yang sampai aku mau ngucap tuh nggak bisa, mau takbir tuh nggak bisa sama sekali, mau doa nggak bisa, sampai kayak untung adik aku di sebelahku kan, itu aku mau pegang tangannya tuh kayak jauh banget tuh tangannya. Aku coba aku pegang. Aku pegang, Allahu Akbar, aku langsung gitu.
Terus nggak lama udah aku tidur lagi kan. Bangunlah aku cerita ke mama sama papa. Aku tadi malam ketidian pak kayaknya. Kenapa? Aku ceritain gini. Oh itu biasanya kayak gitu tuh karena kamu kecapean dan mungkin karena itu bawaan dari apartemen sih kayak gitu. Banyak-banyak doa aja, banyak-banyak sholat. Iya pak. Si sosoknya tuh kayak gimana yang Kak Sarah lihat? Bener-bener gelap aja mukanya nggak kelihatan. Tapi kayak cewek gitu. Cewek rambutnya panjang banget. Panjang banget dan dia lagi duduk di sini nih di perut nih. Bener-bener kayak aku sampai yang padahal tuh posisi kamar lagi gelap gulita dan penerangan tuh kayak dari pintu kamarku tuh bukanya tuh cuma kecil doang, cahaya dari situ. Itu aku nggak bisa jelasin, kayak bener-bener yang serem banget gitu. Itu pertama kali seumur hidup aku ngeliat langsung. Nggak bisa gitu. Ya? Sebenarnya aku nggak bisa ngeliat sama sekali, tapi somehow aku bisa ngerasain keberadaan mereka gitu. Nah, dan banyak yang bilang bahwa kalau aku tuh memang menarik perhatian mereka, suka menarik perhatian mereka gitu. Bukan suka sih, tapi memang hantu apa laki-laki? Makhluk halus. jadi aku nggak tahu kenapa ada yang bilang, teman aku nih bilang, karena kamu punya rasa yang sama seperti mereka, kamu punya penyesalan, mungkin penyesalan atau sedih atau kamu suka merenung gitu-gitu tuh, nah mereka sama, makanya mereka suka sama kamu. Aduh, karena nggak fair ya. Dan akhirnya di tahun oke. Sebelum masuk ke 2020 bulan November, aku takut lihat laut, takut banget. Aku tiap lihat laut pasti aku langsung keringet dingin, pusing, kayak udah, aduh aku nggak kuat, aku nggak bisa nih, kayak nggak betah aja gitu. Kenapa tuh? Nggak tahu. Aku sampai pikir mungkin aku fobia laut kali atau gimana gitu ya. Nah, di 2020 bulan November aku syuting film lagi. Aku ngerasa ada yang nggak beres aja kan. Ini lokasi syutingnya juga di Jogja dan saat itu aku di hotel. Hotel itu emang pas aku masuk tembok hitam, terus kayak auranya udah nggak enak. Terus aku kayak, ini kan connecting room ya, kita pesan connecting room karena papa aku mau datang. Posisinya itu aku kayak hampir sekeluarga di situ tuh. Ada mama aku, ada road manager aku yang lama, ada adek, terus papa sama temennya papa aku mau datang juga gitu. Makanya pesan connecting room. Nah dari situ, malam itu sebelum kita mulai syuting, ini kayak masih beberapa hari sebelum syuting, papaku udah mau pulang nih besoknya. Tapi sebelum pulang, papa ngajakin nongkrong dulu, ayo nongkrong ya mumpung di Jogja gitu. Oke, aku excited nih, excited banget. Tapi ini aku pindah-pindahin barang dulu ke kamarnya papa. Pindah-pindahin. Memang aku lihat kamar mandinya papa itu agak basah dan lumayan licin gitu kan, tapi aku udah hati-hati banget buat pindahin peralatan mandi, itu udah hati-hati banget. Tiba-tiba pas aku kepleset, dan itu keplesetnya nggak wajar. Dari yang kakiku jinjit bener-bener sampai pak gitu jatuhnya, tapi kakiku nggak bengkak sama sekali. Terus cuma luka di tangan set, terus kaki tuh pas jatuh juga nggak terlalu sakit, berdiri nggak terlalu sakit juga, jalan normal gitu. Setelah itu, abis siap-siap kan, itu aku udah mulai kayak tatapan kosong. Udah mulai kayak malas-malasan, perasaan kayak tadi tuh excited banget loh mau nongkrong bareng papa gitu-gitu. Kayak, aduh pengen di hotel aja deh, nggak pengen mana-mana. Tapi ya udahlah, karena diajakin nongkrong ya udah. Berangkat itu udah, dalam mobil tuh aku gini aja. Diem, ngelamun, kayak males banget. Diajakin ngobrol gitu, ya, gitu, udah gitu aja. Abis itu, nah
saat aku waktu itu fitting, ada satu orang dia bisa ngelihat aura gitu kan. Nah, dia bilang sama aku, Dek, kamu kalau mau pijit, mau urut, bilang sama ibu ya. Ibu ini pinter ngurut loh gitu. tapi aku nggak ngelihat dia itu tatapannya lebih ke belakang aku. Soalnya dia kayak apa ya, looping around gitu, kayak ngeliatin aku gitu-gitu, sambil bilang gitu. Oh iya Bu, aku nggak mikir sampai ke situ kan. Oh iya Bu, nanti aku ini ya, nanti aku hubungin ibu ya. Bu Ani kalau nggak salah namanya. Tukeran nomor kan. Setelah dari tempat nongkrong, pas OTW pulang aku bilang, Mami aku capek, aku kayaknya butuh urut deh Mama. Biar aku seger aja pas syuting. Oh ya udah panggil aja nggak apa-apa. Ya, aku hubungi. Kebetulan si ibunya juga lagi deket di hotel aku tuh, dia lagi ngurut orang juga. Ibunya bisa. Ya udah aku nungguin jam 10 janjiannya. Menjelang jam 10 dia mau datang. 10 apa? Pagi? 10 malam. Menjelang dia datang, aku ngerasa kayak, aduh kok meriang nggak jelas, badanku nggak enak, kayak ada yang di dalam diri aku tuh ada yang nolak gitu loh. Kayak pengen apa cancel aja kali ya si ibu ya, aku soalnya nggak enak badan nih tiba-tiba gitu. Tadi aku udah mau bilang nih, udah chat Bu aku mau cancel. Terus aku pikir, tapi kalau cancel ntar makin capek, nggak usah deh, udahlah nggak apa-apa lah. Aku tungguin akhirnya. Udah lama ibu datang nih, si ibu datang, abis itu pindah ke kamarnya papa, yang lain ke kamar aku. Pas di situ, pas ibu datang, aku nggak berani ngeliatin mukanya sama sekali. Nggak tahu kenapa, bener-bener kayak ibu datang tuh aku kayak, halo Bu, iya ini ya Bu, aku siapin lepek. Dia kan ngerokok juga kan gitu kan. Aku siapin lepek gini, iya Bu, kamu gimana? Kamu sehat gak gini? Iya sehat Bu, cuma nggak enak badan aja. Tapi aku kayak nggak berani lihat gitu, lihat bawah terus kayak nyiapin air putih atau apa gitu. Yaudah yuk, sekarang mulai yuk urut gitu. Yaudah, mulai urut. Pertama kayak ngobrol ringan nih, ngobrol ringan pokoknya. Ngobrol ringan, diurut pelan-pelan. Terus dia bilang, Dek. Ya Bu. Mohon izin ya. Ini ada Dek. Apa Bu? Ada pokoknya. Mau dikeluarin nggak? Gitu. Oh ya keluarin aja Bu, santai aku bilang gitu kan. Keluarin aja. Ya udah kalau gitu ya Ibu keluarin ya. Benar-benar dikeluarin, dia cuma nempelin tangan gini. Dan aku ngerasa kayak kulitku tuh kayak ada yang kayak kesedot gitu loh, set gitu. Padahal dia gini doang nih, tapi rasanya kayak di cubit geli gitu loh. Padahal tangannya gini doang, tapi kayak, aku pengen, Bu, kok gitu ya rasanya Bu? Iya berarti memang ada Dek gitu. Oh iya, mama aku masuk. Terus di kayak berapa titik itu ibu gitu terus kan, gitu terus. Terus aku kayak ngerasain makin lama makin geli kan, kayak kok gini sih rasanya gitu. Mami aku bilang di sebelah aku gini, emang gimana sih Nak rasanya? Nggak tahu Mam, rasanya tuh geli banget. Ketawa-tawa, bener-bener ketawa, gak jelas. Wah itu langsung si Bu Ani sama mami aku udah langsung kayak kaget gitu. Lah. Kok tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri ini kenapa gitu. Bu Ani langsung, Bu, kita baca-bacain adeknya ya Bu ya. Saya juga bantu Rukia Bu. Itu ketawa aku, pokoknya ketawa. Terus-terusan ketawa tuh? Ketawa. Boleh dicontohin lagi? Jangan. nanti yang sono-sono dateng. Ketawanya tuh bener-bener langsung kayak merem gitu. Merem. Terus tiba-tiba aku langsung Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku langsung mamiku udah kayak baca-baca di sini nih, ayat kursi semua, sholawat Nabi gini terus aku kenapa
Terus aku pas mami lagi baca-baca gini, aku langsung liatin mami tuh yang kayak aku pelototin gitu. Mami baca gitu. Pelototin sampai berapa lama, habis itu aku langsung gini lagi. Diem lagi. Wah, si ibu bacain, si mami juga bacain. Terus habis itu udah nih, ketawanya udah kelar kan? Udah kelar. Aku kira memang udah kelar, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak mau nangis, kayak sedih banget perasaannya. Terus si ibu bilang, "Dek, ini bakal sakit. Kalau memang kamu mau teriak atau mau muntah silahkan. Udah siap ya? Ayo, Bismillah." Pas dia tempelin tangannya, wap, bener-bener teriak, aku bener-bener sakit yang kayak nggak tahu kayak diapain gitu loh. Padahal cuma ditempel doang, tapi rasanya sakit banget belakangku. Kayak gimana rasanya? Ada yang ketarik di belakang nih, entah apa gitu. Kayak kulit punggung tuh kayak ditarik gitu loh rasanya. Nggak bisa dijelasin. Padahal cuma kayak gitu doang, tapi kenapa rasanya sakit banget gitu loh. Nangis, bener-bener nangis yang namanya sakit, sampai gitu-gitu. Terus habis itu si ibu langsung bilang, udah. Nggak lama aku kayak agak tenang dikit, terus aku diem. Lemes banget. Jadi selama proses pun itu, aku tuh nggak berhenti sholawat Nabi, aku nggak berhenti doa. Pokoknya berdoa terus-terusan. Istighfar semua dalam hati itu. Aku nggak mau dikuasai sama dia. Aku nggak mau dikuasain, aku pokoknya harus ngelawan. Nggak mau, aku nggak mau, bener-bener nggak mau. Aku merem, aku paksain terus melek. Sampai akhirnya stage terakhir nih, si ibu suruh duduk kan. "Dek, duduk ya Dek, ini ibu keluarin yang sisa-sisanya gitu." Ternyata lumayan banyak, ada yang di kaki, ada yang di kepala, ada yang belakang itu paling banyak sih. Loh, ketempelannya banyak hantu? Gak tahu aku. Aku selama 2 tahun bener-bener gak nyadar kalau aku ketempelan gitu. Disebutin nggak sosoknya apa aja? Kalau ibu bilang sih yang kayak di kaki atau di kepala itu cuma kayak sisa-sisaan aja gitu. Kayak ya ngecil-kecil aja. Dia dibersihin sama dia gitu. Dicabut. Ini yang di kepala mungkin kalau mau pingsan silakan pingsan. Karena ini bakal lemes banget. Ya udah, pas set bener langsung aku. Gak pingsan tapi kayak langsung gini aja. Terus tiba-tiba bangun kayak, ya Allah badanku pegel semuanya rasanya. Terus papaku yang tadinya kayak papaku di kamar aku. Pas denger aku ketawa, dia tiba-tiba masuk. Kirain bercanda kita ketawa gitu kan. Ini kenapa kok urut kok malah ketawa sih? Terus mami yang bilang, Pa. Oh, oke. Berarti papaku sadar ada yang nggak beres nih. Ya udah selesai. Aku ngerasa lebih enteng. Nah, oh ya, ada satu yang belum aku sebut. Aku ngeluh ke ibu ini bahwa aku sering pegel di sini. Sering banget pegel tanpa alasan, nggak tahu kenapa. Pokoknya nggak enak aja. Oh gitu ya Dek, mungkin kecapean kali. Ibunya masih gitu dulu. Pas udah kelar semuanya, aku ngerasa enteng. Aku langsung kayak bilang gini, "Bu, aku tiba-tiba pengen lihat lautan deh Bu." Aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Dek, kamu tahu nggak sih sebenarnya yang takut laut itu bukan kamu." "Siapa Bu emang?" "Yang nempel sama kamu." "Kenapa harus lautan ya Bu?" Ibu nggak tahu alasannya juga. "Terus kalau yang sakit di sini tuh gimana Bu?" "Sebenarnya dia tuh nempel di sini, tapi dia bikin sakit kamu di sini."
Oke. Kalau sosoknya Bu, kalau boleh tahu? Ya, Ibu nggak bisa ngejelasin sih, cuma perempuan dia. Kenapa kamu tadi jatuh di kamar mandi? Itu ada alasannya juga. Kenapa Bu? Dia udah istilahnya udah engap di badan kamu. Mungkin kayak udah merasa cukup, makanya dia pengen keluar. Kayak kamu dijailin, kamu dijatoin. Aku bilang, ngapa sama gue gara-gara attitude gue apa gimana nih? Gitu. Tapi alhamdulillah gitu loh keluar gitu. Terus si ibu bilang banyak-banyak sholat ya Dek ya, perkuat ya sholatnya, jangan sampai lepas. Tapi kamu udah bagus, kamu udah jaga sholat kamu. Itu yang bikin kamu tetap bertahan sampai sekarang gitu. Jadi kenapa kamu sampai nangis kayak tadi? Itu tuh sebenarnya perpisahan antara kamu sama dia. Tapi kamu nggak sadar kalau itu perpisahan. Dibuang sama ibunya, kan suruh buka jendela ke hotel tuh. Justru aku malah disaranin untuk ngerokok, karena merokok itu buang auranya dia, buang auranya dia, buang aura negatifnya dia. Si ibu itu tuh dia ngurut sambil ngerokok buat ngilangin aura-aura negatif itu. Cerutu nggak? Enggak, rokok biasa. Rokok apapun itu gitu. Ibunya kayak gimana sih? Ibunya tuh kalau dari deskripsi aku dia agak gemuk, tapi gemuknya seger gitu. Dan ramah banget, selalu senyum gitu. Tapi memang kayak dari matanya itu kayak berbicara gitu loh. Kalau semuanya ada yang nggak beres, dari matanya tuh udah kelihatan gitu loh. Cuma aku kayak denial aja waktu itu. Nggak mungkin, kayaknya enggak deh gitu. Jadi ya entah kenapa setelah itu sesi selesai aku ngerasa kayak, wah kok lega banget ya. Jadi pengen lihat lautan. Itu random banget, aku kayak, loh kok aku tiba-tiba pengen lihat laut sih, perasaan udah 2 tahun aku takut banget lihat laut. Dari situ akhirnya aku ngerasa kayak lebih fresh, udah jarang sakit di sini, udah istilahnya lebih ceria lah, nggak kayak dikit-dikit merenung, dikit-dikit menangis. Soalnya si wanita ini sukanya bikin aku merenung dan nangis gitu loh. Oh. Gitu. Apalagi saat aku lemah ya. Iya. Jangan-jangan gue suka ngerenung pindah ke gue. Jangan dong. Jangan. Itu ibu-ibunya masih hubungan sampai sekarang? Sampai sekarang dengan baik. Bu, kalau misalnya ibu nonton konten ini boleh banget komen ya. Nanti Love. bakal gue pin komennya. Love. Terima kasih sudah membantu aku. Dia penyelamat aku tuh. Yeah. Gila banget, itu pengalaman seumur hidup aku yang gak akan aku lupakan sih. Karena kayak kok bisa ketempelan 2 tahun tuh gak nyadar gimana, dan entah siapa yang ngirim gitu loh, atau memang ketempelan sendiri atau memang ada yang ngirim gitu. Dan kayak di tahun 2019 memang ada ibu dari temennya aku bilang, kamu umur berapa sih? Aku umur 22 tante. Tapi kok kamu kayak orang tua ya mukanya? Lah, aku kaget dong. Lah, tua gimana Bu? Nggak tahu, aura kamu tuh kayak orang tua aja gitu. Aku masih denial lah, nggak mungkin ah. Terbukti ternyata. Tapi bukan kiriman ya? Bukan kiriman ya? Katanya sih ini bukan kiriman, cuma ngikut aja gitu. Dan dari keluarga papa aku juga ngasih tahu kayak dia bukan tipe yang berbahaya, dia cuma tertarik aja sama Sarah. Gitu. Siap, thank you Kak Sarah udah cerita. Terima kasih. Next selanjutnya ada siapa nih?
Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Bang Dodot sama Kak Sarah ya, dimana ternyata kita nggak duga-duga nih pengalaman horor mereka itu. Kak, gue takut kak di belakang. Hah? Enggak beneran di belakang. Di belakang siapa? Sumpah di belakang. Takut. Gak bohong. Serius? Takut. Baca doa dulu. Ya guys, itu tadi kita nggak tahu ya Kak Sarah, sepertinya dia melihat ada sosok hantu karena kita syuting nih rada horor tempatnya ya. Dan tadi juga kata tim RJL, memang pas Kak Sarah ketawa itu hantunya mulai banyak yang nonton katanya ya. Jadi Kak Sarah itu agak sensitif ya. Biasanya kalau di studio Bang, kalau ada narsum bilang ada hantu, biasanya gue gini. Cuman ini kan bukan studio gue ya, mikir-mikir dulu gue. Nah ini kita kedatangan Raihan nih. Tadi dia nyusul karena baru pulang sekolah ya? Iya. Raihan nih jadi apa ya? Jadi Didi alias bayi ajaib. Oh, jadi bayi ajaibnya. Itu gimana? Berperan horor kayak gitu gimana rasanya? Ya rasanya kayak biasa gitu. Dia emang rada ajaib. Iya, langsung biasa ya. Iya. Katanya punya pengalaman horor. Pernah hilang di gunung ya? Enggak, bukan pernah ngelihat orang. Kayak Ini bukan orang? Iya orang. Kayak badannya hitam, full hitam gitu. Kayak rambut tapi panjang sampai kaki gitu. Terus dia kayak megang apa gitu senjata atau tapi warnanya hitam tapi bukan senjata pistol. Lihatnya di mana? Di gunung. Gunung? Iya. Gunung apa? Nggak tahu gunung apa. Ceritanya kamu lagi jalan gitu ke gunung sama teman-teman. Bukan lagi main PS kan? Di dalam PS bukan? Enggak, lagi syuting. Lagi syuting di gunung. Ini kapan kejadiannya? Udah lama sih, 2018. Tapi emang sih ya, dulu gue Raihan pernah juga. Jadi gue lagi baru kelar turun gunung tuh, Gunung Kencana sih, yang nggak terlalu jauh treknya. Maghrib kebetulan Bang, nah gue sama si Vira nih sama satu temennya lagi head. Itu emang WC-nya tuh buset deh serem banget, nggak ngerti dah auranya. Mungkin kayak di atas rumah ini nih auranya ya, kayak mencekam gitu. Nah mungkin karena head, tiba-tiba teman gue lari tuh. Tolong gue lihat bayangan hitam kata dia. Nah teman gue ini kan kayak orang Prancis mukanya ya. Jadi gue kalau dia lihat horor, gue percaya gitu karena dia agak skeptis masalah-masalah begituan kan. Tapi ini kok minta tolong lihat bayangan hitam lari beberapa kali gitu dia. Ayo kita temenin cewek-cewek mandi gitu. Aduh. Itu sih gue pernah juga tuh yang kayak lu tuh lihat bayangan hitam gitu ya. Bang, tapi rasanya main film horor gimana? Ya lebih intens sih karena kita kan kalau misalkan gue main drama gitu ya, drama kan lokasinya udah jelas lah ya, di rumah, di kota, di daerah-daerah yang terjamah sama orang lah ya gitu. Cuman kan kalau main horor kan ya lu nyari posisi tuh yang emang jauh dari mana-mana, sepi, terus yang kumuh, yang orang tuh sebenarnya nggak layak lah untuk kita ada di situ gitu sebenarnya. Karena buat nuansanya semakin horor juga gitu kan. Itu sih, jadi emang dari atmosfernya itu udah kebangun kok ini film emang udah horor gitu. Jadi rasanya itu beda lah gitu. Cuman emang karena gue juga nggak terlalu sensitif sama kayak gitu-gituan ya. Jadi emang kayak gue cuek-cuek aja gitu sebenarnya. Ya gue sih menikmati aja kayak ada Sarah gitu, kejadian kayak gini. Kayak tadi ya? Iya, seru gitu gue. Buat konten. Coba ada gua. Buat konten. Tapi terakhir mungkin nih, Bang Dodot sama Raihan ya. Kenapa harus nonton film Bayi Ajaib? Kenapa, Rehan? Karena filmnya bagus, terus dulu pernah dibilang sama orang filmnya itu terkutuk. Terus orang-orang yang dulu nonton terus kayak apa sih? Kayak takut gitu nonton filmnya. Karena terkutuk aja. Ya, kalau buat gue kenapa harus nonton emang karena ini film yang lumayan unik ya dan legendary di tahunnya gitu ya. Dan buat gue ini salah satu penyegaran juga buat film-film horor yang udah ada gitu, karena kan rata-rata kalau horor itu kan urban legend lah ya, kayak
lu dengar suara, misalkan dengar kata hantu, misalkan kuntilanak atau genderuwo atau pocong itu kan, lu udah denger itu udah takut gitu, ya kan? Nah sekarang ini horornya tuh nggak ada urban legend sama sekali. Justru kita bikin tren baru kalau ini tuh bayi tapi serem gitu. Nah buat gue ini jadi penyegarannya di film horor yang nggak melulu soal urban legend gitu sih. Oke, tuh guys, bayi ajaib sih. Gue dari judulnya aja sih gue penasaran ya. Bayi ajaib, seajaib apa? Didi nanti. Oke, thank you ya Bang udah mampir dan cerita di Arjalima. Sukses nih filmnya, semoga meledak. Itu deh guys, nah gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyibukkan kisah pada kali ini. Bikin merinding. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, tapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.